Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Tentunya anak-anak sudah tahu kan data itu bentuknya seperti apa. Kalau belum tahu, Bunda akan jelaskan di materi ini ya. Oke, misalnya ada kasus seperti ini. Sajikan data nilai berikut dalam bentuk tabel ya. Di situ ada nilai ya, 8, 7, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai bawah. Oke, pertama kita buat dulu tabelnya. Nah, di sini Bunda sudah bikin. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita akan menghitung ada berapa nilai 5-nya. Di sini ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Kemudian nilai 6-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, kemudian nilai 7-nya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai 7. Nah, begitu juga yang nilai 8, 9, dan 10 dihitung. Ini namanya turus ya. Yang kalian lihat di sini ini namanya turus. Nah, itu namanya turus, bentuk lidi-lidi itu turus. Kemudian berarti frekuensinya itu di sini. Ini kan ada 3, jadi banyak siswanya 3. Kemudian ini ada 4. Jadi banyak siswanya 4. Berarti nilai 7 ada sebanyak 7 siswa. Nilai 8 sebanyak 8 siswa. Nilai 9 sebanyak 5 siswa. Nilai 10 sebanyak 3 siswa ya. Nah, ini berarti kita sudah menyediakan sudah menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi nanti kalau anak-anak ketemu soal, sajikan data berikut dalam bentuk tabel. Nah, bikinnya seperti ini ya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, data ini Bunda akan memberitahu gimana sih cara baca datanya. Cara baca datanya gini. Jadi, siswa yang mendapat nilai 5 ada 3 orang, ya kan? Siswa yang mendapat nilai 5 ada 3 orang. Kemudian siswa yang mendapat nilai 6 ada 4 orang. Gitu ya. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 7 orang dan seterusnya. Siswa yang mendapat nilai 8 ada 8 orang. Siswa yang mendapat nilai 9 ada 5 orang. Siswa yang mendapat nilai 10 ada 3 orang. Begitu ya. Oke, sekarang Bunda punya tabel seperti ini. Sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang. Ya, anak-anak pasti sudah tahu bentuk diagram batang itu seperti apa, yang panjang-panjang, lurus-lurus, panjang-panjang itu ya, yang berdiri tegap. Oke, jadi pertama untuk di sini itu nilai 50 ada 4 orang, nilai 60 ada 9 orang, 70 ada 12 orang, 80 ada 7 orang, dan nilai 90 ada 5 orang. Nah, pertama, apa yang harus kita lakukan untuk membuat diagram batang? Kita bikin dulu garis seperti ini, ya. Kemudian, yang di sebelah kiri adalah frekuensi, yang di bawah kanan adalah nilai. Jadi nanti di sini itu isi ada 50, ada 60, 70, 80, 90 gitu ya. Nah, sekarang saya Bunda di sini kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Nah, misalnya nilai 50 ada di sini 50. Ada 4 orang. Berarti di sini. Nah, di sini garisnya. Kemudian ada nilai 60. 60 ada 9 orang. 1, 2, 3, 4. Sini ya. 9 orang. Nah, kemudian nilai 70. 70 ada 12 orang. Sini berarti. Nah, nilai 70. Kemudian nilai 8
80. 80 ada 7 orang. Sini. Kemudian nilai 90. 90 ada 5 orang. Nah, seperti ini ya. Ini nilai 90, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kita percantik. Ini kan punya bunda gambarnya nggak bagus ya. Jadinya bentuknya kayak gini ya. 50 ada 4 orang. Nilai 60 ada 9 orang, nilai 70 ada 12 orang, nilai 80 ada 7 orang, nilai 90 ada 5 orang. Bisa dipahami ya? Oke, terus gimana cara bacanya? Cara bacanya sama kayak tadi yang tabel. Siswa yang mendapat nilai 50 sebanyak 4 orang. Kan di sini nilai 50-nya ada 4 orang. Kemudian siswa yang mendapat nilai 60 sama dengan 9 orang ya. Siswa yang mendapat nilai 70 sebanyak 12 orang. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai siswa yang mendapat nilai 90 sebanyak 5 orang. Ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, sekian penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Bunda ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.